Asy-Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Hari ini kita masuk ke masih di muqaddimah menjelaskan ada 4 mazhab atau imam mazhab dalam fiqh. Yang pertama, karena beliau mazhabnya Syafi'i, dia jelaskan wasyafi'i, dan pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam siapa namanya? Asy-Syafi'i, ya. Wasyafi'i imamul a'immah, ya. Siapa ini Syafi'i? Nama aslinya wa huwa Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib, Abu Abdullah Asy-Syafi'i al-Makki. Jadi masih nyambung keturunan Imam Syafi'i dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di keturunan Hashim, ya, Hashim. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini termasuk mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam, ya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah diberi oleh Allah rezeki punya banyak murid yang rajin berdakwah, ya. Itu bedanya dia dengan imam-imam yang lain. Dan Imam Syafi'i rahimahullah dari kecil sudah yatim. Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza, Palestina, karena ayahnya meninggal, dibawa oleh ibunya ke Mekah, dibesarkan di Mekah, belajar di Mekah dari kecil dengan ulama-ulama Mekah. Diriwayatkan umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Diriwayatkan bahwa ingatan beliau sangat kuat sekali. Kekuatan kemampuan menghafal Imam Syafi'i melebihi rata-rata kemampuan manusia pada umumnya, ya. Kemudian wa Malikun. Kalau Imam Syafi'i dijuluki dengan Imam al-A'immah, Imamul A'immah, ya. Imamul A'immah, imamnya para imam, karena murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjadi imam-imam di pelosok dunia ini di mana-mana. Banyak sekali, ya. Imam Al-Haramain, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Jalaluddin Suyuti. Banyak sekali imam yang berhasil dididik oleh murid daripada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa Malikun. Imam Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imamu Daril Hijrati. Imamnya Madinah. Arkan, karena kau main-main nanti mupuk kambing, ya. Kau andang kambing 5 ember. Jangan main-main, jangan bercanda. Imam Malik bin Anas adalah Imam Daril Hijrah. Imam apa? Daril Hijrah. Imam di Madinah. Imam Malik rahimahullah tidak pernah keluar dari Madinah. Tidak pernah apa? Keluar dari Madinah. Dia mengajarkan ilmunya di Madinah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Mekah, kemudian pergi belajar ke Madinah, kemudian pergi belajar ke Mawara an-Nahar, Irak, kemudian pergi belajar di Mesir. Di Mesir dia meninggal di Mesir. Dia meninggal di mana? Di Mesir. Jadi dia merantau kemana-mana, dia menyebarkan ilmu kemana-mana. Tapi Imam Syafi'i ini orangnya selain merantau untuk menuntut ilmu, dia juga merantau untuk berdakwah. Misalnya dia pergi ke Irak. Di Irak dia belajar dengan ulama-ulama Irak, dan dia juga berdakwah di Irak. Maka muncullah di Irak disebut dengan qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Dari Irak dia pindah ke Mesir. Di Mesir dia belajar lagi dengan ulama-ulama Mesir. Dia juga mengajarkan dengan ilmunya di Mesir. Di Mesir muncullah fatwa-fatwa Imam Syafi'i rahimahullah yang disebut dengan qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Dan pendapat yang baru inilah yang banyak dipakai oleh pengikut mazhab Imam Syafi'i sampai hari ini. Hanya beberapa perkara saja yang dipakai qaul qadim atau pendapat Imam Syafi'i yang lama.
wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu. Nu'man adalah Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah al-man'utu bil khasyati wal khufyah, yang dikenal Imam Abu Hanifah dengan orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'man adalah Imam Abu Hanifah, huwa Nu'man bin Thabit al-Kufi, Abu Hanifah al-Imam, yuqalu asluhu min Faris wa yuqalu maula Bani Tamim, faqihun masyhurun min at-tabaqatis sadisati, mata sanata khamsina wa mi'ah ala sahih walahu sab'una sanah. Nah, itu ya. Ini adalah Nu'man bin Thabit al-Kufi, atau yang dikenal dengan Abu Hanifah al-Imam, imam besar, ya. Diriwayatkan bahwa dia berasal dari negeri Paris. Paris di sini bukan Paris Prancis, ya, tapi apa? Persia atau Iran sekarang, ya. Iran sekarang, ya. Diriwayatkan dia dari Iran. Ya, dari mana? Dari Iran. Seorang faqih, ahli fiqih. Ya, sekarang juga udah jarang orang yang ahli fiqih. Jarang, ya. Orang yang menguasai betul fiqih dengan baik sudah jarang ditemukan di zaman kita ini. Di zaman kita ini yang banyak adalah ahli komentar. Ahli komentar banyak. Tukang komentar. Nah, itu banyak, ya. Kalau yang ahli fiqih udah jarang, ya. Tapi ini Imam Abu Hanifah ahli fiqih. Imam Malik pernah mengatakan bahwa kelebihan Imam Abu Hanifah itu dia membangun ilmu fiqih dengan logika yang sangat kuat. Logika yang sangat kuat. Dan Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan pandai sekali berlogika. Pandai sekali. Imam Malik mengatakan, andai dia katakan dengan dalil logika dia bahwa tiang masjid ini adalah emas, dan kita pasti yakin bahwa ini adalah emas. Itu hebat Imam Abu Hanifah. Dia pernah ditantang oleh seorang ateis. Ateis ini adalah orang yang tidak alpito. Jadi ada seorang ateis di masa Abu Hanifah, imam, yang sangat menentang Islam. Sangat menentang Islam. Dan dia ingin menantang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, lu jual gua beli, gitu kan. Nah, dia lu jual gua beli, ayo. Maka diumumkan ada debat di antara ateis dan Imam Hanifah di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi baik, diumumkan jam 7 pagi hari Ahad tanggal 28 November 2020. Datang ini si bapak ateis ini, dengan gagahnya dia yakin sekali bahwa dia akan mampu mengalahkan Abu Hanifah dan hapuslah agama Islam dari kampung kita ini. Nah, itu ya. Akhirnya jam 7 hari Ahad tanggal 28 November yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Si ateis ini berdiri di podium dengan sangat gagah sekali. Imam Abu Hanifah nggak datang-datang. Udah jam 9 Imam Hanifah nggak datang. Udah jam 10 Abu Hanifah nggak datang. Tiba-tiba Abu Hanifah baru datang jam setengah 11. Jam berapa? Setengah 11. Rizki seember. Ya. Maka datanglah si Imam Hanifah jam berapa? Setengah 11. Waduh, apa kata Pak Ateis? Wah, otomatis kalah ente Abu Hanifah. Ente ingkar janji, nggak datang tepat waktu. Waduh, Pak Ateis, saya mohon maaf saya terlambat. Tadi saya dari Kali Putih udah standby jam 5 pagi. Tapi saya nunggu mesin motor bersusun dengan sendirinya. Saya nunggu itu jok motor tersusun dengan sendirinya. Saya nunggu standar motor terpasang dengan sendirinya. Saya nunggu itu bensin terjadi dengan sendirinya dari tanah keluar kemudian masuk ke tangki dengan sendirinya.
Saya nunggu itu motor nyala dengan sendirinya. Kemudian saya menunggu, saya terangkat dengan sendirinya naik ke motor. Kemudian saya menunggu itu motor nyala bergas dengan sendirinya. Akhirnya barulah sampai saya ke Gelora Bung Karno ini. Pak ateis itu bilang apa? Bodoh kau ini Abu Hanifah. Udah datang terlambat, bodoh katanya. Kenapa bodoh Pak ateis? Ya otak kau di mana-mana mungkin ada bisa motor tersusun dengan sendirinya. Kau juga bodoh, harusnya kau ke montir, ke bengkel. Aduh Pak ateis, saya senang jawabanmu. Kalaulah motor saja tidak bisa terjadi dengan sendirinya Pak ateis, bagaimanalah mungkin alam semesta ini bisa terjadi dengan sendirinya? Oh, itu ya. Akhirnya diumumkan pemenangnya adalah Nurmagomedov. Salah, Imam Abu Hanifah. Pemenangnya adalah siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau motor saja tidak bisa terjadi dengan sendirinya, lah bagaimana alam semesta terjadi dengan sendirinya? Karena orang ateis itu percaya sampai hari ini bahwa semesta ini apa? Terjadi dengan sendirinya. Matahari jalan-jalan muncul, tiba-tiba pulang lagi dia, kayak gitu dengan sendirinya. Dia ngisi bensin sendiri, dia gerak sendiri ya itu. Itu ateis ya. Ateis itu tidak percaya ada Tuhan, bahwa semuanya ini kita terjadi dengan sendirinya. Ya. Itu kebodohan orang ateis. Ya. Dan mereka merasa pintar dengan teori itu. Ya, mereka merasa pintar dengan teori tersebut. Ya, padahal itu sebuah apa? Kebodohan wahyu seember. Hati-hati kau. Wahyu seember. Nanti ngelapor semua Mas Sofyan ya. Itu siapa? Imam Abu Hanifah. Nah, imam yang tiga ini memiliki kelebihan masing-masing. Imam Abu Hanifah memiliki kekuatan logika, Imam Malik memiliki kekuatan dalil. Dia ilmu hadis, terutama Imam Malik sangat menguasai. Maka ulama yang pertama kali masyhur buku hadisnya itu Imam Malik dengan Muwatta. Ya, Muwatta Imam Malik adalah kitab fiqih yang tersusun rapi yang pertama kali ditulis di persada semesta raya ini. Ya. Ada ulama-ulama sebelumnya, tapi tidak serapi Muwatta. Dan luar biasa, Imam Malik terkagum-kagum dengan Imam Syafi'i. Muwatta yang dia tulis itu belum pernah dia hafal dengan baik. Imam Syafi'i duduk bersama Imam Malik hanya beberapa hari saja, Samsul. Kemudian itu Imam Malik, Imam Syafi'i mampu menghafal Muwatta mau dari awal sampai akhir. Ini hebatnya ulama-ulama zaman dulu ya. Ulama-ulama zaman dulu hafal Quran, hafal hadis dari sejak kecil. Sekarang kita enggak. Orang santri sekarang, ustadz sekarang berlomba-lomba pandai mengajar, berlomba-lomba pandai ceramah, berlomba-lomba pandai apalagi merayu jamaah supaya dapat uang yang banyak. Kalau hafal Quran, hafal hadis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Inilah apa namanya tanda-tanda kiamah ya. Banyak ulama kata Imam Al-Ghazali, nanti di akhir zaman kasratud du'ati wa qalilul alim ya. Banyak orang yang bisa ceramah, bisa menyampaikan, pandai berretorika, tapi qalilul alim ya. Maka sedikit orang ulamanya. Dani kena lagi ya. Jadi tambah berapa? Udah 2. Samsul Dani. Alhamdulillah ya. Wa ghairuhum min sairil a'imah wa Ahmad bin Hanbalin, dan Ahmad ibn Hanbal. Ya, Ahmad ibn Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Wah, ya murid Imam Syafi'i, wahyu 2 ember. Ya, sampai bila kulit lagi kau tambah lagi embernya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Yang keempat siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan wara'nya, wara' sekali ini ya. Ini ulama wara' sekali. Dan Imam Ahmad adalah contoh terhadap memuliakan guru. Nah, ini Ustaz ajari kalian dulu. Udahlah, kita harus robah sedikit ruhama ini. Dulu ini saya ini pengennya ruhama ini agar kami guru-guru ini tidak terlalu dimulia-muliakan kali ya. Ternyata kebablasan. Kalian memang tidak pandai memuliakan guru. Ya, gitu ya. Mulai sekarang ini harus kita ajari dulu kali ini. Menyalam guru itu harus dicium tangannya. Lewat di depan guru itu harus tunduk tangan kita.
Kalau guru kita berdiri, kita sudah berdiri duluan. Kalian kemarin Ustaz Haikal jalan aja, kalian siapa namanya itu, si Agung masih duduk, dia menghalangi jalan di situ. Ya kan? Bung, tidur kau 2 ember. Ya, ini nggak boleh nak ya. Kata ini sama guru, nanti nggak ada artinya kau tidak hormat sama guru, itu nggak ada artinya nanti. Nggak ada artinya ilmu kau nanti. Nggak berkah. Nggak berkah. Saya pernah ceritakan kepada kalian, saya ini dulu membantu guru saya banyak sekali ya. Alhamdulillah. Mungkin karena doa mereka, ya, mungkin doa mereka. Saya bantu membuka kebun, saya bantu buka sawah, ngerjain sawah, kebun, membawa hasil panen kebun, macam-macam. Dan saya lakukan itu dengan sukarela. Bila saya diajak oleh guru saya melakukan itu, senang sekali saya. Tidak ada sedikit pun berat di hati saya. Dan saya di situ sekolah berbayar. Dan saya sekolah di situ berbayar. Saya bayar uang sekolah di sekolah itu. Tapi saya tetap hormat, saya tetap ta'zim, saya tetap melayani guru-guru saya. Nah, ini kalian belum. Mungkin Ustaz Marwan, ini target kita selanjutnya sama Ustaz Aden ini, sama Ustaz Dermawan, bagaimana agar santri-santri ini ta'zim kepada guru, memuliakan guru. Imam Abu Hanifah ini sangat, Imam Abu Ahmad bin Hanbal ini dikenal sangat memuliakan gurunya, terutama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia muliakan betul, dia agungkan betul ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kalian saya khawatir kalau nggak ada, siapa nama kau? Ayupi seember. Jadi kalian harus belajar menghormati guru. Mulai di sini. Papasan dengan guru, assalamualaikum. Tundukkan kepalamu. Mukanya ini di sini diangkat ya. Itu ngomong sama gurunya. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak apa-apa kalau saya maafkan total gitu ya. Cuman ya karena harus berubah. Rizki seember. Ya. Seember rezeki. Nah itu. Kan nggak perlu tidur kan? Gini aja. Nah udah kena langsung. Ini Ahmad bin Hanbal sangat menghormati siapa? Gurunya. Nah, kita belajar ya menghormati guru kalian di sini. Nanti kita coba bikin bagaimana caranya ya. Wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu wa Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Ternyata Al-Imam Ibn Ruslan mengklaim bahwa Ats-Tsauri termasuk mazhab dalam Islam. Ya. Boleh nih kalian kita tambah pengetahuan. Selama ini mungkin kita tahunya 4 mazhab. Berapa 4 mazhab? Di Ibn Ruslan di Zubat ini sudah diperkenalkan ada 5 mazhab. Mazhab kelima siapa? Mazhab Ats-Tsauri. Jadi kita udah kenal mazhab Syafi'i, kita kenal mazhab Maliki, kita kenal mazhab Hanafi, kita kenal mazhab Hambali, yang kelima mazhab Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ma adraka ma Sufyan Ats-Tsauri, memang alim. Ini orang alim, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini selain dia alim, dia kaya raya. Ini baru hebat. Sufyan Ats-Tsauri selain alim dia kaya. Imam Malik selain alim dia kaya. Imam Abu Hanifah selain alim dia kaya. Maka ustadz-ustadz zaman sekarang inilah ustadz-ustadz bid'ah. Karena selain ustadz dia kismin. Selain ustadz dia apa? Kismin. Nah itu di zaman sekarang. Kalian nanti jadi santri nih, maka dari sekarang jangan ngantuan jadi santri. Jangan bengong kayak gitu. Jangan gitu duduk. Jadi ini saya nih bisa nilai dari gaya duduk seseorang berhasil apa enggak dia. Bisa nilai. Kalau orang yang duduk ini enggak ada harapan berhasil itu duduk kayak gitu ya. Enggak ada. Jauh. Saya ulangi lagi ya. Imam Abu Hanifah kaya raya alim. Imam Hambali kaya raya alim. Imam Malik kaya raya alim. Imam Ats-Tsauri kaya raya alim.
yang tidak kaya raya hanya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i tidak kaya tapi sangat alim. Wah, ya. Sangat alim Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah berlogika, Imam Malik berdalil hadis, Imam Syafi'i menggabungkan antara logika dan hadis. Maka Imam Abu Hanifah melahirkan metodologi atau cara, itu namanya usul fiqih. Namanya apa? Usul fiqih. Itu ditemukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau penemu sebenarnya udah ditemukan oleh Abu Hanifah, ya cuman dalam bentuk teori-teori yang masih berceceran, kemudian dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, dianalisa ulang oleh Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i membikinnya jadi satu buku namanya Ar-Risalah. Namanya apa? Ar-Risalah. Nah, yang Ats-Tsauri ini sebenarnya Ats-Tsauri kalau di kalangan ulama hadis sudah sangat terkenal ya. Ini menjadi rujukannya para ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri menjadi rujukannya para ulama. Nanti kalau kau belajar lagi, kau akan diperkenalkan lagi dengan 8 mazhab. Nah, ada lagi mazhab-mazhab yang lainnya. Tapi untuk di sini kita diperkenalkan jadi berapa mazhab? 5 mazhab. Nah, tapi ada kesulitan kalau ingin mengikuti Imam Ats-Tsauri karena Imam Ats-Tsauri Dani yang kedua, ya. Karena Imam Ats-Tsauri tidak ada buku yang terkumpul. Tidak ada buku yang terkumpul. Kemudian murid Imam Ats-Tsauri juga tidak ada yang seperti murid Imam Syafi'i, membukukan kitab-kitab hasil fatwa-fatwa Imam Syafi'i, atau murid-murid Ats-Tsauri tidak lagi menganalisa fatwa-fatwa Ats-Tsauri kemudian jadikan buku. Kalau Imam Syafi'i, murid-muridnya menganalisa kembali fatwa-fatwa Syafi'i, dijadikan buku. Murid daripada muridnya menganalisa lagi fatwa-fatwa Imam Syafi'i, dijadikan buku. Murid terus sampailah kita hari ini. Sampailah kita ketemu dengan buku Safinatun Najah. Itu analisa entah keberapa ribu kali dari bukunya Imam Syafi'i yang disebut dengan Al-Um, ya, Al-Um. Karangan Imam Syafi'i yang sangat fenomenal, Al-Um. Nah, kalau Ats-Tsauri tidak ada bukunya yang terkenal, yang dibukukan, yang dijadikan rujukan kita di zaman sekarang. Hanya saja fatwa-fatwa Imam Ats-Tsauri tercecer di kitab-kitab para ulama. Ada qala Ats-Tsauri kada, haka Ats-Tsauri kada. Ada banyak di buku-buku kita yang panjang-panjang. Nanti pendapat-pendapat Imam Ats-Tsauri disampaikan oleh ulama-ulama. Wa ghairuhum min sa'iril a'immati ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Dan imam-imam yang lain. Di sini ada kode dari Ibnu Ruslan bahwa masih ada imam-imam lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ruslan nama-namanya, ya. Mereka itu adalah ala hudan. Mereka itu semua memiliki dalil yang baik. Wal ikhtilafu rahmah, dan perbedaan pendapat adalah sebuah rahmat. Di sini ya. Ini enaknya belajar dengan ulama. Ulama bilang apa? Mereka semua ini ada dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i bikin kunut? Ada dalilnya. Kenapa Imam Malik enggak kunut? Ada dalilnya. Kenapa Imam Abu Hanifah enggak batal wudu kalau bersentuhan laki-laki perempuan? Ada dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i bersentuhan saya sudah batal? Ada dalilnya. Kenapa Imam Abu Hanifah? Semua ada dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i? Semua ada dalilnya. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau kau wudu wajib hukumnya gosok-gosok. Nah, ini harus digosok. Imam Syafi'i bilang tidak boleh, siryanul ma, mengalirkan air saja kafa, cukup. Ada dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang mencuci tangan, berkumur-kumur, istinsyak adalah sunnah wudu. Imam Hanifah bilang wajib. Wow, gitu ya. Imam Syafi'i bilang membasuh, menyapu kepala 3 helai sah. Imam Abu Hanifah bilang kudu semuanya baru sah. Apa dalilnya? Ada semua dalilnya. Semua ada dalilnya. Maka ala hudan. Tapi kau harus pilih satu. Nggak boleh pilih semuanya. Dan gini nak ya, saya berani taruhan sama kalian, ada yang merasa pinter misalnya, silakanlah pelajari fikih 4 mazhab semuanya. Kalau kau bisa, kucium nanti kakimu 17 kali. Karena gini, menganalisa seluruh karya Syafi'i saja tidak akan cukup umur kita.
karya Syafi'i, karya Imam Syafi'i, semuanya ulama-ulama Syafi'i, silahkan. Nggak akan cukup umur kita. Makanya saya suka naik darah tapi diturunkan lagi. Kalau bilang ada orang bilang nggak perlu mazhab, bahwa mazhab ini bid'ah, bahwa ini Imam Syafi'i itu manusia biasa, pasti ini orang kurang baca ya. Banyak sekarang kan anak mahasiswa cuma baru sekolah di UIN aja udah nggak perlu itu mazhab. Padahal di UIN dia cuma buka Google lalu belajar, ya kan? Buka Google dan pacaran mulu kerja waktu di UIN. Oh, cuma begitu doang udah bilang Imam Syafi'i ini nggak benar. Cuma kuliah di Mekah, padahal di Mekah kerjanya nge-guide, kerjanya ngelayani jamaah haji dan umroh. Pulang-pulang dia bilang nggak perlu mazhab. Dia kuliah di Al-Azhar, dia cuma mengulang kisah ayat cinta lagi, bukannya belajar di Al-Azhar, ya kan? Pulang-pulang dia bilang mazhab nggak perlu. Nah ini orang perlu dikasih lagi pisang goreng minimal selusin, biar kita ajari fikih kembali gitu ya. Nah saya wasiatkan kepada kalian, nak, dengar baik-baik wasiat ini ya. Kita ini bermazhab fikih Syafi'i. Kita ini bermazhab apa? Fikih Syafi'i. Dan itu benar. Dan itu sesuai sunnah, sesuai Al-Quran. Tidak ada pendapat Imam Syafi'i yang menyalahi sunnah. Tidak ada pendapat Imam Syafi'i yang menyalahi Al-Quran. Tidak ada. Yang menganalisa itu Salman, loh bukan. Yang menganalisa itu Imamul Haramain Al-Juwaini. Yang menganalisa itu, waduh, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Imam Ramli yang menganalisa, Imam Rafi'i yang menganalisa, Imam Nawawi yang menganalisa itu, Jalaluddin Suyuti yang menganalisa itu. Yang menganalisa bahwa pendapat Imam Syafi'i tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi Al-Quran, imam-imam, bukannya ustaz-ustaz yang cuma panjang jenggot, bukan. Makanya ada ustaz misalnya alumni Madinah bilang kurun itu bid'ah, enggak ada dalilnya. Ini ustaz bid'ah udah. Keberadaan dia menjadi ustaz sudah bid'ah. Jadi ustaznya dia aja udah bid'ah udah. Nah, itu. Catat nih baik-baik ya. Jadi saya berdoa betul ya nak ya, bahwa alumni Rohama Al-Fajar ini jangan nanti kau tersepona melihat ustaz-ustaz berjenggot, melihat ustaz-ustaz yang hanya modal berteriak, nggak usah. Kau harus belajar ya. Harus belajar bahwa sekali lagi Imam Syafi'i ini adalah mazhab yang benar, ala manhaji sunnah. Ada ditulis oleh siapa ulama Wahabi, sifatu salatin Nabi, ya kan? Sifat salat Nabi. Kemudian buku ini mau menantang kitab Al-Ummi Imam Syafi'i. Bah ini bengak gue bilang. Itu sebuah kebengaan yang sangat dahsyat. Nah, gitu. Adi, dengar baik-baik ya. Ada kitab namanya Sifatus Salatin Nabi. Kitab ini bagus. Bagus kitab ini. Bagus-bagus saja kitab ini. Hanya saja kitab ini dibikin melawan fatwanya Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Ini nggak tahu perkara berarti kan ya. Jadi dia nyuruh ada petinju kampung Kali Putih menang di ring Kali Putih, disuruh lawan Mike Tyson. Ya enggak, Mike Tyson bilang apa ya, ketawa Mike Tyson ya, belajar dulu lah itu baru lawan, aneh kan katanya gitu ya. Begitulah kitab Sifatus Salatin Nabi. Dia bilang bahwa banyak kesalahan-kesalahan Imam Syafi'i dalam fatwa sholatnya. Wah, ini kalau ada mahasiswa atau anak-anak pelajar zaman sekarang, kesalahan-kesalahan Imam Syafi'i dalam fatwa sholatnya, waduh ini orang perlu dicuci otaknya 15 kali sehari semalam ya, supaya dia lebih belajar lagi. Nah kalian, saya ulangi sekali lagi bahwa kita bermazhab Syafi'i, dan Syafi'i sesuai sunnah, sesuai Al-Quran. Tidak ada yang berbeda di sana dengan Al-Quran, dengan sunnah. Dan pegang teguh itu sampai kau meninggal ya, bahwa kita berfikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nanti ustadz siapapun, profesor apapun, doktor apapun, sorbannya selingkar ban traktor pun, tasbihnya sepanjang apapun, jangan kau yakin lagi. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak sesuai sunnah ya. Dan imam yang lain juga ya, bukan berarti kau benci ya. Imam Malik sama, Imam Abu Hanifah sama, Imam Ahmad sama, Imam Ats-Tsauri sama. Imam-imam yang sudah dipercaya oleh umat beribu tahun ini adalah imam-imam yang sesuai sunnah, imam-imam yang sesuai Al-Quran. Justru bila ada orang di zaman ini yang menciderai mereka,
yang mencoba menganalisa pendapat mereka, ini orang justru yang tidak pernah belajar dengan baik. Faiz ya? Ya. Kalau kau nanti pinter, jangan pilih yang mudah-mudah. Wow, Imam Syafi'i bilang kalau wudu nggak perlu gosok-gosok. Imam Syafi'i bilang kalau wudu basuh kepala cukup 3 helai saja. Pas lagi ngebatalin, kau pilih siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang nggak perlu sentuh kulit laki-laki, perempuan nggak batal. Dia campur-campur dengan sendiri. Dia comot dari Imam Hanifah, dia comot dari Syafi'i, dia comot dari Malik, dia comot dari Hambal, dia comot dari Tsauri. Dan yang dia comot, yang pilih yang apa? Yang mudah-mudahnya saja. Baru dia bikin mazhab baru, mazhab ditoi. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kalau kita mengikuti Syafi'i, kita ikuti siapa? Syafi'i dari awal sampai akhir. Kecuali terjadi darurat, bolehlah kita pindah mazhab sebentar. Karena sarapan belum datang, kita lanjutkan. Wal auliya zukaramatin rutab ya. Wal auliyai zukaramatin rutab wa man tahau liwalidin min ghairi ab. Ya. Wal auliya, siapa ini? Kalau tadi yang dijelaskan adalah ulama, sekarang yang dijelaskan siapa? Aulia. Wali. Al aulia apa? Wahumul arifuna billahi ta'ala. Ya, mereka adalah orang yang sangat kenal Allah. Jadi wali itu adalah orang yang sangat kenal Allah. Al muwazabuna 'ala ta'at, yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Al-mujtanibuna lil ma'asi, ya, yang selalu menghindarkan semua jenis maksiat. Al-mu'arriduna anil inhimaki fil ladzati wasyahawat. Wah, ini udah nggak kuat kita ya. Orang-orang yang menghindar dari semua yang namanya enak. Makan enak dia hindari, tidur enak dia hindari, pakaian semua yang enak dia hindari. Ashabu karamat, biasanya mereka dianugerahi oleh Allah karamah. Fahiya jaizatun wa waqi'atun, dan karamah itu bisa terjadi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ala dzalikal kitabi was sunnah. Qala ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba apa? Wajada 'indaha rizqa. Ini kisahnya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam ini waliyun min auliyaillah. Waliyun min auliyaillah. Siti Maryam ini waliyun min auliyaillah. Ketika dia dibesarkan oleh Zakaria di rumahnya, setiap dia masuk ke rumah atau ke kamarnya Maryam, wajada indaha rizqa. Dia dapatkan bersama Maryam ada buah-buahan, ada ayam goreng, ada sate, ada martabak, ada es cendol, ada macam-macam. Gado-gado juga ada. Apa lagi gue bilang? Cilok ada, nasi padang ada, karedok ada. Apa lagi? Terserah kau lah apa. Jadi wajada indaha rizqa. Tapi dengar dulu baik-baik. Dengar, dengar. Ini wajib kau camkan baik-baik. Jangan kau berlagak wali. Ada ustadz-ustadz ini belum apa-apa berlagak wali. Kalau nanti datang rezeki, datang itu kata Allah. Astaghfirullahaladzim. Kalau kalian nanti begitu, saya akan datangi, ku tempeleng kau 400 kali. Belagak wali, ini orang yang berlagak wali harus dikubur minimal setengah hari hidup-hidup. Supaya apa? Supaya dia berubah. Nggak boleh berlagak wali ya. Wali itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah pengakuan atau siapa namanya? Yupi, dua. Ya. Jadi jangan kok wah, Siti Maryam
kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka karena kau berlagak wali, kau tidur aja kerja kau. Kalau kata Allah rezeki ada itu nanti. Atau kau bilang yang apa itu Ustaz Fikri? Bijahi Habib siapa? Atinil fulus. Nah gitu ya. Jangan juga kau percaya besok dari ustadz siapapun ya, dari Habib siapapun, dari kiai siapapun. Saya termasuk yang tidak pendapat dengan beberapa guru kita di Indonesia ini mengajarkan sholawat supaya dapat uang gitu ya. Bukan sholawat supaya dapat uang. Nah, apa kau supaya dapat uang? Kerja. Kerja dan sholawat baru bener. Ini ada ustadz, ada kiai, ada habib ngajarin orang bersolawat dapat uang. Ya kagak lah nak. Yang bener, mau dapat uang bener, sholatlah 5 waktu, bertahajudlah, baca sholawatlah. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kerja. Ya dong. Masa? Oh enggak sama. Kok Nabi Siti Maryam aja bisa, masa kita nggak bisa? Kau siapa? Siti Maryam siapa? Kau siapa? Gitu ya. Misalnya gini, seorang komisaris perusahaan, komisaris BCA misalnya. Kalau komisaris BCA kita ajarkan, Pak, Bapak cukup bersolat, rezeki udah datang. Pas. Dia komisaris BCA, ya kan? Komisaris BCA itu belum Islam tapi ya. Dia belum Islam. Misalnya dia masuk Islam nih ya. itu cocok dah, Pak. Kalau Bapak mau baca sholawat ini aja, ntar rezeki pada datang. Kenapa? Dia banknya udah BCA, ini PT-nya udah ini. Ini kau baru lulus Ruhama Al-Fajar. Duit belum ada. Kemudian baca sholawat aja, ntar rezeki juga datang. Yang datang si Rizky Lubis sama si Rizky ini Yusuf. Kan rezeki yang datang. Nanti kalau kau mau mengamalkan, sholawat datang rezeki, nanam rumput odot dulu sambil sholawat, bungkus madu sambil sholawat, buka kolam sambil sholawat, piara kambing sambil sholawat, kumpulin pupuk kandangnya sambil sholawat, baru berkah, baru bener. Jadi kau juga jadi ustadz besok, jangan, baca surah Waqiah, kau akan dikasih oleh Allah rezeki. Ini yang mengakibatkan santri jadi pemalas. Ada solawat rezeki, ada surah rezeki, ada solat rezeki, ada zikir rezeki. Akhirnya santri semuanya apa? Berzikir. Akhirnya santri kismin hidupnya. Yang benar, kerja, solatlah rezeki. Kerja, doalah rezeki. Kerja, sholawatlah rezeki. Kerja, waqiahlah rezeki. Benar itu sudah. Supaya jangan seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun kerja. Itu nggak benar juga. Ya. Nggak juga kita gitu ya. Kita kerja iya, sholawat iya. Tapi kalau sholawat aja, nggak benar itu. Nah, jadi kita nggak sependapat kalau sholawat doang datang rezeki, enggak lah, enggak begitu kita. Kalau kalangan wali, iya bisa. Kalangan apa? Wali. Waliullah bisa. Dan waliullah itu al-arifuna billah, al-muwadzabuna lit-ta'at, al-mujtanibuna anil ma'asi. Ini kita cuma perempuan lewat aja udah ai kau. Ya enggak benar. Dia harus menghindari semua jenis maksiat. Ya. Belagak wali, ada cewek cantik dipelototin. Ya wali palsu ini sudah. Wali palsu. Kalau wali itu dia menghindar dari segala jenis maksiat. Ya kalau masih melototin Nikita Mirzani goyang, ya jangan ngaku wali lah. Loh, ini pasti udah pernah lihat nih Nikita Mirzani ini ya. Ketahuan nih. Al-muwazzabuna lit-ta'at, yang tak menyia-nyiakan detik demi waktunya adalah taat kepada Allah. Itu wali. Jadi kalau kau masih punya waktu ngerokok ngobrol, kau wali palsu sudah. Dan kalau kau temukan orang yang disebut wali tapi punya waktu ngerokok ngobrol, itu wali palsu.
Karena wali setengah detik pun dia tidak ingin waktunya tidak bernilai ibadah. Itu wali. Jadi saya ini kalau dibilang orang ada seseorang wali, tapi masih saya lihat dia ngobrol, apalagi ngobrolin Jokowi, itu wali palsu. Titik. Titik udah. Wali palsu. Wali itu muazzab, benar-benar taat kepada Allah sudah. Hari-harinya taat kepada Allah SWT. Detik demi detik taat kepada Allah. Terus al-mujtanibuna 'anil ma'asi. Semua maksiat ditinggalkan. Di yang dua ini ada yang bisa nanti. Yang ketiga yang sulit. Semua yang enak rasanya ditinggalkan. Lihat nih, saya masih duduk di atas apa? Sejadah. Karena lebih enak duduk di atas sejadah daripada di atas ubin. Wali ketika dia tahu duduk di atas ubin ini, nggak boleh. Ini duduk di sini. Ini wali palsu tapi cuma nyontohin ya. Gitu. Enak naik mobil, dia naik motor. Enak naik motor, dia naik sepeda. Enak naik sepeda, di jalan kaki. Wali. Dan biasanya wali itu orang-orang kaya. Kalau dia kismin, belum yakin kita kalau dia wali. Kenapa? Dia mah zuhud karena deritanya hidup itu, bukan karena zuhud. Zuhud itu orang yang meninggalkan nikmatnya dunia. Nah, di sini kalau kita masih ngerokok, belum wali, jauh. Dia masih enak dia di situ. Wali itu yang terenak itu ada Allah, 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 Allah. Di mana? Dia nggak punya. Kalau ada orang ngajak dia ngobrol, dia nangis dia. Astagfirullahaladzim. Dia nyesal. Kenapa? Karena beberapa waktu saya hilang menyebut nama Allah SWT. Ini wali. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku wali, masih suka nonton YouTube, wah ini wali palsu. Jangan ngaku-ngaku wali ya. Wali itu orang yang disebut wali itu yang fana bersama Allah SWT. Dia udah keasyikannya hanya Allah SWT. Nah, orang yang seperti ini sah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Gimana ayatnya? Wajada 'indaha rizqa. Siapapun yang ingin mendapatkan derajat Maryam ini dibuka oleh Allah. Kau juga bisa, kau juga bisa, kita semua bisa. Tapi itu tadi harus wazib ala ta'at, ijtinabul ma'asi, tarkul ladzat wasyahawat. Hidupnya hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. So panjang. Hanya itu aja. Yang ternikmat di lidahnya adalah menyebut nama Allah. Waduh. Ini kita berdoa agar kita dikasih Allah rezeki itu ya. Udah Allah, 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 Allah. Dimanapun hanya Allah saja. Ngapain aja Allah udah. Kalau ada orang yang seperti ini nak, durian berbuah, langsung berbuah itu durian. Itu masih ada di zaman kita ini masih. Ya, selalu ada dibikin oleh Allah orang yang seperti itu di dunia ini minimal 40 orang. Karena kalau kurang jadi 39, kiamatlah dunia ini sudah. Nanti mereka, karena nanti satu hari nanti nggak ada lagi orang yang layak untuk diangkat. Maka mulailah tenggelam kutub utara, kutub selatan, cair esnya, tenggelam, Merapi, meletus di mana-mana, tinggal kiamat dunia. Maka, tapi jangan belagak-belagak. Jangan belagak-belagak. Terus kan kita di sini udah melatih kalian untuk berzikir, melatih kita bersama berzikir. Sholat 5 waktu kita udah berjamaah di sini ya. Kita setiap berjamaah ada zikirnya, ada Al-Qur'annya. Kita coba menghabiskan waktu kita belajar berzikir, belajar berzikir. Nah, itu usaha. Mudah-mudahan kalau lulus mendarah daging sama kalian. Dan di rumah nanti kalian belajar zikir doa kerja, belajar zikir doa kerja, belajar zikir doa kerja, belajar zikir doa kerja. Ntar nambah. Mudah-mudahan ada kalian jadi wali nanti. Amin. Kalau kalian jadi wali nanti ajak saya nanti. Ya. Kalau kau nanti udah jadi wali, nanti didoakan semoga dosa-dosa saya diampuni oleh Allah SWT. Nah, karena doamu sudah makbul sudah. Ya. Tapi jangan belagak jadi wali.
handalkan sorban segede-gede bagong ya kan. Astagfirullah. Kalau lagi depan orang aja astagfirullah. Di rumah lah buka YouTube 24 jam dia di rumah. Ini belagak wali masih namanya ya. Tapi nak, kita meyakini yakinnya ada wali. Ada lagi satu ayat Ustaz Hamdan yang menceritakan apa namanya Nabi Sulaiman itu apa namanya yang qabla an yartadda tarfuka. Apa itu ayatnya Ustaz? Nah, ini wali yang kedua yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat info dari Hudhud bahwa di ujung selatan ada ratu Tik. Betul. Gitu deh. Namanya siapa? Bilqis. Ratu Balqis. Punya istana, punya kekayaan, punya tentara. Wah, itu ya. Nabi Sulaiman tertarik sama Ratu Bilqis. Ini ustadz-ustadz yang masih jomblo, ini Bilqis harus dicari nih ya. Gitu. Ustadz Dermawan terdoakan jodohnya datang ini ya. Amin. Ustadz siapa lagi? Ustadz Alin jodohnya datang. Amin. Misbah, Bang Misbah. Jodohnya dikirim oleh Allah. Ada lagi Ustadz Fikri Al-Gantengi. Juga datang oleh Allah jodohnya. Dan jodohnya Ratu Bilqis. Ya. Jangan dulu. Santri belajar dulu, Jangan nikah. Dengar dulu. Jadi Hudhud kasih info ke Raja Sulaiman. Sulaiman, di kampung selatan ada ratu namanya Bilqis, kaya raya, istananya keren, pasukannya kuat, bla 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 bla. Wih, Nabi Sulaiman tergubris hatinya. Wih, siapa itu? Dicek melalui data intelligence by Google. Siapa? Ketahui. Akhirnya Nabi Sulaiman kumpulkan semua pasukan terhebat. Siapa yang bisa mengangkat istana Bilqis kemari besok? Wah, ini baru hebat ya. Kita cuma mikirin bayar tanah aja itu lama sekali kan gitu ya. Nabi Sulaiman alaihissalam datang qala ifrit minal jinni. Itu duluan ya. Datang ifrit ini dedengkotnya jin. Ini kalau sudah ifrit keluar, jin yang lain pasti mundur. Dia bilang apa? Saya akan datangkan itu istana sebelum kau duduk. Baru yang dibaca sebentar tadi qala yang punya ilmu, waliyun min auliyaillah. Sulaiman, ane datangin sebelum ente berkedip itu Ratu Bilqis sudah di mari. Dikedipin sama Nabi Sulaiman langsung istana Bilqis di depan mata Raja Sulaiman. Nah, di sini Ustaz juga bilang sama kalian, nanti kalian santri jangan tergoda dengan ilmu kanuragan apapun, ilmu kebal apapun, terbang apa macam. Itu ilmu coeteknya minta ampun. Segi nggak mempannya itu ilmu ya. Karena saya heran kalau santri belajar kanuragan, belajar ilmu kebal, belajar ilmu apa lagi? Pemanis, belajar ilmu terbang, belajar ilmu pelet. Waduh, ini yang kayak gini-gini nih, jin ifrit dipermalukan oleh seorang lelaki saleh. Ya, ifrit merasa, saya dong. Sebelum ente duduk baginda raja, tuh istana depan mata ente. Udah keren habis ya kan? Mindahin istana, cuma duduk doang pindah. Itu kehebatnya ifrit. Rajul saleh. Nah, ini ya, lelaki yang saleh. Siapa itu? Wali tadi. Yang tak pernah tinggal segala perintah Allah, yang tak pernah dikerjakan segala larangan Allah. Kelezatan-kelezatan dunia yang melalaikan Allah ditinggalkan habis-habisan. Nikmat terindah adalah ketika menyebut nama Allah. Dia menyesal menangis jika ada waktunya setengah detik pun tidak bersama Allah. Kata dia apa? Saya sebelum kau berkedip
tuh istana sudah di sini. Buktikan kata Nabi Sulaiman, langsung di depan mata. Itu ledas itu. Itu si raja yang bapak yang soleh ini, malaikat yang siap mendengarkan perintah dia ada 4.000 triliun malaikat. Sementara Ifrit cuma punya 1 juta jin, makanya dia perlu duduk dulu baru berdiri kan gitu. Kalau si siapa nama kau? Ayub seember. Nah, hati-hati kau. Ya, kalau si bapak yang soleh ini punya berapa? 4.000 triliun malaikat. Maka berkedip aja cuker udah datang. Nah, saya sesudah mempelajari ayat ini tidak pernah lagi tertarik dengan ilmu kekuatan apapun. Dan tidak pernah lagi menakuti, menyegani ilmu kekuatan seperti apapun. Mau dia bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul, wah Nyi Roro Kidul cium tangan sama saya bilang gitu malah saya. Mau dia bilang siapa lagi yang dengkot jin di Indonesia ini kan Nyi Roro Kidul. Siapa lagi? Siapa lagi yang kalian tahu? Siapa lagi? Tuyul, aduh tuyul mah kecil nak. Siapa lagi? Nah, kalian santri dengarkan baik-baik. Kalian belajar silat di sini, tapi tidak boleh belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu kekuatan apapun sudah dimentahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena ilmu kekuatan yang ada ini semua dari jin. Si Ifrit sudah kalah sama laki-laki soleh. Laki-laki soleh ini nak kerjanya sholat, zikir, baca Quran, sholat, zikir, baca Quran. Udah nggak kerja kalau ini. Kalau yang soleh ini sudah seperti Siti Maryam tadi. Dia lapar datang burung gagak ngakan ikan. Dia lapar datang ular bawa telur ayam. Dia lapar datang onta bawa anggur. Dia datang gitu dah. Tapi jangan belagak wali. Itu. Nanti belum nyampe wali kau udah tidur aja kerja kau. Datang itu rezeki ya. Itu ditempeleng itu 13 kali maunya orang kayak gitu ya. Jangan ya, jangan. Wali itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi wali di dalam Al-Qur'an minimal ada 2. Ada lagi yang lain, masih banyak. Cerita wali di dalam Al-Quran masih banyak. Masih. Itu siapa namanya yang di surah Al-Baqarah? Qala Uzair ibn Allah. Siapa namanya Ustaz Hamdan? Uzair ya, memang Uzair namanya ya. Wah, dia diberi oleh Allah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Tidur selama 100 tahun, ya kan? Tidur selama 100 tahun. Kalau di Al-Kahfi ada 7 anak muda diberi pengalaman spiritual yang sangat dahsyat. Tidur berapa ratus tahun? 300 tahun. Ini kisah-kisah wali-wali Allah. Ini kisah-kisah kekasih-kekasih Allah ya di dalam Al-Qur'an. Jadi sampai hari ini wali Allah itu ada. Harus kita cari. Karena biasanya mereka bersembunyi. Wal auliya dzu karamatin rutabin ya. Wa man tahau liwalidin min ghairi abain. Saya baba bukan wali. Wali Songo boleh. Wali Songo silakan itu wali ya. Banyak wali nak, banyak di Bogor ini banyak wali, di tanah Betawi ini banyak wali, di Sumatera banyak wali, di Kalimantan banyak wali, di Sulawesi banyak wali, di Jawa juga banyak wali. Di tanah-tanah lain juga banyak wali. Tapi sekarang makin sedikit ya. Nah gini ya. Nanti kita baca lagi wali itu masih banyak di sini penjelasannya. Dan wali tidak boleh menunjukkan karamahnya ya. Saya pernah mempelajari tentang kewalian bersama guru saya waktu saya di Mustafawiyah. Kalau wali terpaksa akhirnya menunjukkan karamah, itu mereka menyesalnya seumur hidup. Maka kalau ada orang yang berpakaian wali dikit-dikit nunjukin karamah, ini wali palsu sudah. Ada cerita nak seorang wali yang menyamar jadi orang gila. Jadi ada seorang wali menyamar jadi orang gila dan dia mangkal di pasar. Ini cerita di kitab-kitab ya kita baca. Dan dia mangkal di pasar. Di pasar itu dia hanya berzikir kepada Allah kerjaannya, tapi pakaiannya pakaian orang gila dan orang sepasar itu taunya dia orang gila. Di kampung sebelah ada orang yang lagi punya masalah. Di kampung sebelah ada orang lagi punya masalah.
Masalahnya sangat luar biasa berat. Dia datangi guru ngaji di kampung itu. Karena kasihan ngelihat ini orang yang punya masalah, guru yang di kampung ini bilang, ini rahasia dan hanya kau aja yang boleh tahu. Karena masalahmu ini berat sekali. Ya, karena masalahmu ini apa? Berat sekali. Ada orang di pasar Ingkopat nongkrong pakai baju begini, kau minta doalah sama dia. Bilang, saya yang bilang. Nanti kalau ketemu, Pak, saya ketemu sama ustadz ini, saya disuruh nemui Bapak, dan saya disuruh oleh Bapak tersebut, ustadz tersebut, agar mendoakan saya, agar masalah saya diselesaikan oleh Allah SWT. Nah gitu ya. Akhirnya seorang yang punya masalah ini pergilah mencari ciri-ciri orang gila yang dia sebut tadi. Sampai di pasar ketemu, dan dia bilang, dia ketemu, Pak, saya dari ustadz ini, saya disuruh ustadz tersebut nemui Bapak untuk berdoa begini. Ya Allah, dia menangis. Tapi karena sudah amanah harus didoakan, dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian besoknya Bapak tersebut selesai dari masalahnya. Cuman besoknya Bapak tersebut mendengar, dan ini yang ketiga, Bapak tersebut mendengar berita bahwa orang gila tersebut sudah apa? Meninggal dunia. Karena wali yang menyamar di orang gila yang sudah bersembunyi puluhan tahun agar tidak diketahui ini, menyesal betul, akhirnya karomahnya diketahui oleh orang. Setelah dia berdoa agar si bapak itu terlepas dari masalahnya, dia pun berdoa, ya Allah, saya menyesal melakukan ini semua. Kalau memang sepertinya kematian sudah lebih baik bagi saya, maka ya Allah tolong cabut nyawa saya sekarang. Nah, ketika dia berdoa bahwa nyawanya harus dicabut, maka datang Israel langsung mencabut nyawa si bapak ini. Kenapa nak? Karena bagi para wali diketahui kewaliannya adalah merupakan siksa. Nah, itu cerita. Ada cerita lagi di kitab Sirah Ibn Hisham. Seorang ulama namanya Faimiun. Siapa namanya? Faimiun. Tapi ulama Nasrani ini. Dia kadang-kadang Kristen, tapi dia dekat dengan Allah. Kerjanya hanya zikir kepada Allah. Salat, zikir, salat ini udah total. Dan dia wali di kalangan Nasrani. Nah, dia ini sering akhirnya melakukan pertolongan kepada orang sakit setiap dia tinggal di kampung manapun, kalau parah. Nah, untuk menyembunyikan kewaliannya, misalnya dia tinggal di Kali Putih, ada orang sakit parah di Kali Putih, diobati sama dia, nama Paimiun, Zulfikar, ya, satu ember. Nanti Paimiun mengobati si orang sakit ini, gali satu ember. Nanti diobati sama dia, sembuh. Ketika sembuh, Paimiun langsung pindah lagi di kampung pula. Di kampung Indonesia ini dia akhirnya terdesak lagi harus membantu, sembuh lagi, pindah lagi, begitu terus. Akhirnya ada satu anak muda yang perhatikan, namanya Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir sesudah lama mempelajari Pak Paimiun, akhirnya mendatangi Pak Paimiun. Pak Paimiun, saya sudah mengetahui Bapak siapa, saya minta tolong Bapak mengajari saya dan saya diangkat menjadi murid. Akhirnya karena permintaannya jadi murid, boleh. Akhirnya Abdullah bin Samir belajar dengan Bapak siapa? Faimiun. Setelah belajar lama, Pak Faimiun tidak pernah memberikan zikir yang disebut dengan Ismullahil A'zam, ya. Ismullahil A'zam. Ada istilah Ismullahil A'zam yang kalau kita baca apapun yang kita kehendaki akan diberikan oleh Allah SWT. Akhirnya berkah khidmah Abdullah bin Samir, berkat bujukan Abdullah bin Samir, Faimiun memberikan Ismullahil A'zam kepada Abdullah bin Samir dengan amanah, nak, jangan pernah kau gunakan kecuali darurat, dan bila kau gunakan pindah dari kampung ke kampung yang lain karena berbahaya, nak, kalau diketahui oleh orang kau memiliki ini. Baik, Ustaz. Tapi Abdullah bin Samir memiliki konsep yang berbeda dengan Faimiun. Faimiun wali yang total 100% menjadi wali yang layak diangkat gaus istilah sekarang. Dia selalu berpindah-pindah sampai meninggal, orang tidak tahu siapa Faimiun. Tapi Abdullah bin Samir melihat kemampuan ini, dia gunakan kemampuan ini untuk kebaikan, mengobati orang-orang yang tidak mampu, memberikan solusi bagi masalah-masalah orang yang miskin. Dia betul-betul hebat. Akhirnya dia dapat ujian dari raja. Raja tidak suka dengan Faimiun. Akhirnya Faimiun ditangkap. Memang Faimiun luar biasa. Ditangkap, ditaruh di kandang macan. Macan nggak mau makan dia. Ditangkap, ditaruh di kandang buaya. Buaya nggak mau makan dia. Ditangkap, ditaruh di kandang anakonda. Anakonda nggak mau makan dia. Ditangkap, dijatuhin ke jurang. Dia nggak mati, datang lagi ke raja. Pak Raja, aku nggak mati. Ditangkap, ikat, dibuang ke laut, ditenggelamin. Sesudah ditenggelamin, Abdullah bin Samur datang lagi ke raja. Pak Raja, aku nggak mati juga, katanya. Pak Raja akhirnya bilang, mau nggak kau, kalau kau ingin bunuh saya hanya satu aja syaratnya. Bagaimana? Ikat saya, undang orang semuanya, undang orang sekota ini, ikat saya di tengah-tengah, panah saya dengan baca Bismillahi Rabba hadal gulam.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan ini anak. Dan kau harus baca kencang sehingga didengar oleh semua orang. Baru bisa saya mati. Raja ini, wah ini bahaya nih. Karena kalau nanti mempan ini bacaan ini, orang akan banyak yang masuk Nasrani. Nasrani pada waktu itu ya, Nasrani yang benar ya, Nasrani yang benar. Orang akan banyak masuk Islam, dia bilang gitu ya. Orang akan jadi banyak pengikut Isa Al-Masih, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena dia enggak betah, dibunuhlah si Abdullah bin Samir. Diikat di tiang Abdullah bin Samir, raja panah dia dengan baca Bismillah Rabbi hadzal gulam. Jurat. Karena ini raja belajar dengan coach Komar, kena itu. Ya, kena dan menusuk di jantungnya, mati Abdullah bin Samir. Mati. Sesudah itu apa yang terjadi? Seluruh penduduk kota bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Jadi wa asyhadu anna Isa Rasul, karena Nasrani manusia. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Isa adalah utusan Allah. Akhirnya semua yang masuk ke dalam agama Islam dibakar hidup-hidup oleh si raja ini. Nah, itu kisah yang sangat luar biasa. Wali, yaitu wali. Mudah-mudahan nanti kita diberi oleh Allah rezeki menjadi wali. Ya, enggak bisa jadi wali, ya wali santri atau wali murid, ya kan? Walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Insyaallah kita baca bulan depan. Ya Rabbana atarabna